Sebentar, kita harus memasak sekarang. Aku ingin burger. Apa? Aduh, bagaimana caranya? Ya, sangat mudah. Siapa yang ingin burger? Memasak roti biasa itu membosankan. Ya, di mana ya roti hitamku? Ah, ini dia. Terima kasih tangan. Aku akan memasaknya sesuai resep rahasia. Dan ini akan sangat lezat dan renyah. Sekarang kita tambahkan salad dan saus tomat super panasku. Nice. Tidak. Nenek, kau baik-baik saja? Oh my. Hah, aku membuat nenek takut. Itu hanya saus tomat. Dan ini irisan daging. Mungkin ini seperti batu. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Dinamit! Jangan panik. Aku punya semuanya di bawah kandai. Sekarang sudah matang. Aromanya lezat. Dan kemudian keju. Aku akan membuat tampilan keju di sini. Dan jangan lupa cabai dengan atasnya di sini. Akan seperti setan. Terima kasih tangan. Aku bisa menambahkan tangan di dalam burger ini. Dan sempurna. Oh my God. Aku tidak akan menyentuh daging cincang ini. Berikan padaku. Jangan dibuang. Aku akan memasaknya. Ini bisa digunakan. Aku akan menggunakan marshmallow burger. Ini sangat lezat untuk membuat marshmallow jadi besar. Sempurna. Aku bisa membuatnya. Wah, ide yang menarik. Dan selanjutnya. Dan kita potong marshmallow jadi 2 bagian. Kita tambahkan Nutella strawberry dan coklat biru. Jangan lupa coklat biru di sini. Wah, sempurna. Kita tambahkan permen lagi di sini. Dan aku akan membuat mata dan telinga seperti ini. Kita tambahkan lagi di sini. Wah. Nice. Ini jadi sangat sempurna. Nenek. Aku baik-baik saja. Inilah saatnya aku untuk menggoreng irisan daging. Lalu tambahkan mayones di sini. Dan tambahkan salad hijau, tomat. Dan tentu saja saus tomat lagi. Dan kita tumbuk semuanya. Lihat kotaknya sangat lucu, bukan? Ini punyaku sendiri. Dan kita taruh dalam kardus. Apa? Selamat menikmati. Wah, keren. Oh my God. Apa itu? Monster apa? Apakah dia menggigit? Baunya seperti cabai. Aku tahu, aku pasti tidak mau. Aku lebih suka makan burger dari nenek. Pasti tidak pedas. Keren. Terima kasih, nenek. Wow, burger unicorn yang lucu. Ini enak sekali. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bisa menang. Tapi aku tahu kakakku pemenangnya. Aku pemenangnya. Oh my God. Nenek, kau lucu sekali. Aku mau milkshake. Siap. Aku akan memasak untukmu. Aku akan memasak. Sekarang apa yang kita punya ya? Oh ya, kita punya susu di sini. Oops. Oh my God. Kenapa tumpah-tumpah? Wah, pelan-pelan.
Maaf nenek. Mari kita bersihkan. Kita masukkan. Dan kita blender sekarang. Wah, ini sangat keren. Dan selanjutnya, kita tambahkan Nutella. Ini sangat lezat, warnanya juga kuning. Kita taruh gelasnya di sini dan dengan permen. Lalu kita tuangkan susunya. Ini akan jadi sangat lezat. Permen Nerds juga jangan lupa. Kita aduk semuanya. Dan tentu saja krim kocok. Ini sangat lezat. Selesai. Hebat sekali, cucu. Untuk minumanku, kamu juga butuh susu segar. Serta es krim coklat. Dan sebatang coklat. Nenek tahu cara menyenangkan cucu kesayanganku. Berapa lama ini? Ini gunakan mixer seperti ini. Terima kasih. Tapi kau mengagetkan. Nah, kamu telah membantuku. Thank you. Terima kasih. Sekarang aku punya koktail coklat yang luar biasa. Akan kutambahkan whipped cream di sini. Dan taburan coklat. Ini akan jadi sangat sempurna. Selesai. Selamat nenek. Sekarang saatnya aku akan membuat. Aku akan menambahkan rasa pistachio di sini. Kita aduk semuanya. Dan tambahkan sirup stroberi di atasnya. Kita tambahkan untuk menghiasnya jadi lebih indah. Dan kita tuangkan milkshake-nya di sini. Apa lagi yang lupa? Tentu saja tangan. Bantu aku. Kenapa tangannya bisa bergerak pergi? Hei, curi! Ambil krim kocokku! Terima kasih, tangan. Saatnya menyelesaikan milkshake ini. Oh ya. Ini jauh lebih baik. Kita tambahkan mata di atasnya. Dan tentu saja permen gigi. Dan selamat minum. Selamat menikmati. Ini enak sekali. Tapi aku bisa merasakan rambut. Ini menjijikan. Aku tidak mau minumnya lagi. Lucu sekali monsternya. Dan permennya sangat lezat. Aku sangat menyukainya. Lezat. Yang terakhir adalah milkshake coklat. Ini sangat lezat. Wah, aku sangat menyukainya. Ya, nenek, kau pemenangnya. Tentu saja, cucuku. Waduh. Sekarang tolong masakan aku kentang goreng. Aku akan melakukannya. Tentu saja, cucuku. Apa? Oke, aku tahu caranya. Aku punya alat untuk memotong kentang goreng. Lihat ini. Wow, bagus sekali. Alatku lebih cepat. Dan selesai. Bagus. Oh my God. Jangan makan yang sudah jadi. Mari kita lihat. Sempurna. Aku punya banyak sayur. Nice. Jangan lupa pencet tombol subscribe untuk video ini, bukan? Kita potong sayur-sayurannya. Wow, ini sempurna. Kita potong lagi apel. Nice.
Ini sangat segar. Buah-buahan sangat baik untuk tubuh. Oh baiklah, aku akan memakannya sendiri. Dan sekarang, mari kita hias apel ini. Lihat betapa cantiknya. Aku akan menggunakan apel jadi tempat. Yogurt adalah pasangan yang tepat. Kita taruh di sini dan tambahkan sedikit bumbu-bumbuan. Sempurna. Oh, ada apa itu? Apa? Aku sedang memotong kentangku. Dan aku akan tambahkan pewarna hitam di sini. Kita aduk semuanya. Ini sudah selesai. Tolong! Kentang gorengnya menyiprat. Susah sekali menggorengnya. Aku akan taruh di tisu. Sekarang, aku bisa mewarnainya. Kita gunakan dengan pewarna yang cantik. Wah, adik kecilku akan sangat senang dengan ini. Aku sudah punya tempatnya. Dan jangan lupa saus tomat. Wednesday, bagaimana denganmu? Kentangku hampir selesai. Tangan. Terima kasih. Menurut dari gambar ini, aku akan membuat kastil dari kentang goreng. Aku membutuhkan waktu. Hampir selesai. Wow! Jangan lihat. Ini terlalu cepat. Lihat kastilnya selesai. Dan sekarang, kastil selanjutnya. Jangan ganggu dia. Wah, sekarang sudah hampir selesai. Sekarang sudah jadi yang sempurna. Selamat menikmati, cucu. Wow! Nenek datang dengan ide untuk membuat kentang goreng yang sangat keren. Tidak. Aku tidak suka. Ini tidak enak. Aku akan coba kentang yang ini. Aku akan coba yang warna kuning. Enak sekali. Aku sangat senang. Wow! Ini adalah kali pertama aku melihat kastil kentang goreng. Sangat keren. Dan ada saus tomat di sini. Oh, keren. Wednesday, kamu pemenangnya. Selamat. Aku berhasil. Nenek, lihat di sana. Apa? Lihat di sana. Kenapa berteriak seperti itu? Jadi, siapkan beberapa permen cola untukku. Mudah. Pasti. Apa ini? Apakah kamu tahu apa itu? Tentu saja. Lihatlah, kita butuh cola, tapi hanya sebotol. Hilangnya cola secara ajaib. Aku bahkan bisa melakukannya tanpa tangan. Oh. Aduh. Tidak. Maafkan aku. Ini semua Coca-Cola. Maafkan lagi. Jadi, ayo. Kita butuh semua permen. Dan memasukkannya ke dalam botol. Dan sekarang kita tambahkan bahan rahasianya. Sirup gula yang banyak. Kami kehilangan sedikit tapi tidak apa-apa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Itulah yang aku inginkan. Baiklah, tidak banyak yang tersisa. Emma, toplesnya bisa saja pecah. Lihat siapa yang bicara. Dan aku sudah siap. Yang perlu dilakukan adalah menutup dan mengocok. Goyang-goyang, kocok. Oke, aku sudah siap. Hei, sebentar. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Lepaskan aku, botolnya. Emma, apa kamu baik-baik saja?
Iya, semuanya baik-baik saja. Baiklah, kita harus taruh di atas es. Apa? Baiklah, aku akan membuat kamu permen, tapi dengan menggunakan resep nenek. Oke, ide? Baiklah, taruh madu yang sehat di lemari es untuk mengeras. Dan ini akan menjadi permenmu. Nenek, kamu kemana? Oh, aku sudah lupa. Apa yang kamu lakukan? Oh, baiklah, aku akan memasak. Lihat dan belajarlah. Untuk permenku, aku akan membutuhkan Coca-Cola. Mbak itu memesan cola, jadi kita akan membuatnya dari Coca-Cola. Lalu kita taruh selai jeruk ke dalam cola untuk melegat. Mari kita tambahkan beberapa payet emas untuk sang putri. Dan sekarang masukkan permen emas kita. Dan kita tuangkan ke dalam botol. Dan menuangnya harus betul-betul hati-hati. Jadi tidak ada yang tertumpah. Dan kita butuh semua tetesnya. Voila. Wow, Koki. Di mana letak wow-nya? Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana wow itu. Nenek, tahan rahangmu. Atau itu akan terjatuh. Keajaiban macam apa ini? Apakah kita terbakar? Permenku benar-benar beku dan siap untuk dimakan. Lihat. Oh, aku ingat. Aku akan mendapatkannya. Oh, ini dia. Oh, ini dingin sekali. Dan permenku sudah siap. Kecuali ini sangat dingin. Dan permenku juga sudah membeku. Lihatlah itu. Silakan makan. Wow, ini semua untukku. Oke, kita coba untuk yang beruang. Mari kita coba. Wow, ini enak sekali. Aku suka. Baiklah, apa selanjutnya? Wow, aku ingin menginginkannya dan warna emas. Ini juga enak. Dan sekarang kamu. Wow, dia punya permen. Mari kita coba. Ini benar-benar luar biasa enaknya. Dan permen sister yang menang. Aku mau lagi. Hore, aku menang. Aku mau berry. Jangan sentuh, jangan sentuh. Aku sudah memutuskan aku ingin waffle. Akan dilakukan. Baiklah, akan coba. Waffle. Aku tahu itu pasti. Sebentar, aku duluan. Aku akan membuat waffle terbaik untuk cucu perempuanku. Tepung, susu, banyak gula, mentega, dan diaduk. Sudah kamu lihat bagaimana aku bisa? Itu adalah masa lalu. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan teknologi sekarang. Apa? Aku bisa lebih cepat. Ayo nenek, ayo. Kamu pasti bisa. Kalian lucu sekali. Mari kita lanjutkan. Tapi bagaimana bisa? Aku juga bisa lebih cepat. Ayo nenek, aduh. Nenek sepertinya rusak. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dan kamu menontonnya denganku. Adonanku sudah siap. Waffle biasa, itu bukan aku. Pewarna adalah teman terbaik setiap koki. Aku akan menggunakannya untuk membuat waffle yang paling cerah. Waffle pelangi. Bagus sekali. What? Oh, ayolah. Aku akan membuatnya lebih baik dan lebih mudah. Kenapa harus mempelajari resep jika ada campuran yang siap pakai dan tinggal tambahkan susu? Lalu tinggal diaduk. Yang harus dilakukan hanyalah memasak. Disinilah kita tinggal menunggu. Lihatlah ini sempurna. Aku ingin mencobanya. Baiklah, kau akan lakukan. Wah, ini juga enak. Ini benar-benar enak. Oh, Emma, kamu harus coba masak untuk Little Margot. Waffleku sudah siap. Enak sekali. Kita harus meletakkan semua waffle di atas piring, lalu menambahkan. Oh, blueberry, sudah lama sekali aku tidak makannya. Nenek, apa kamu makan blueberry, Margot? Tidak semuanya untuk waffle.
Apa itu? Ah, sirup maple. Kita tambahkan. Tidak ada yang terlalu buruk untuk cucumu. Dan sentuhan terakhir aroma mint yang harum langsung dari kebunku. Suara apa itu? Enak sekali, aku tidak bisa berhenti. Oh, jangan khawatir, aku masih punya sisa adonan. Di mana? Kenapa dia hilang? Apa yang harus kulakukan? Sudah aku bilang. Aku akan memikirkan sesuatu. Apa yang ada di dalam tasku? Labu tidak. Popit? Aku pikir aku kehilangan itu. Oh, hagi-wagi. Menyenangkan sekali, tapi bukan itu. Oh, menemukannya. Ini cocok. Baiklah, aku harus membuat mie. Apa yang kamu lakukan? Sebentar. Sudah siap. Baunya enak sekali. Come on. Dan rasanya seenak adonan waffle. Oh, bahkan tidak banyak yang tersisa. Sepertinya sudah siap. Awesome. Taruh di atas piring. Yes. Dan bagus. Oh, itu lucu. Aku tidak punya komen. Jadi, waffleku sudah hampir siap. Tinggal tambahkan sentuhan akhir dari master. Untuk melengkapi gambar, mari tambahkan awan yang lembut dan manis pelangi waffle kita. Dan di sini. Lalu taburi dengan warna-warni dan kita selesai. Aku yang terbaik. Ya. Kita sudah siap. Silakan makan. Yeay, waffle favoritku. Mari kita coba denganmu. Betapa indahnya. Dan juga enak. Aku mau lagi. Oh, apa yang kita punya di sini? Blueberry kesukaanku. Mari kita coba. Oh wow, ini juga sangat lezat. Aku suka sekali. Blueberry dan waffle adalah kombinasi terbaik. Jadi, bagaimana dengan yang ini? Ini terlihat aneh. Tapi patut untuk kita coba. Menjijikan. Drum roll. Waffle nenek menang. Hore, siapa yang meragukanku? Aku yang terbaik. Aku membela diri. Aduh, tahan. Hei, kita punya tantangan. Sekarang aku ingin donat. Aku siap untuk pertempuran kuliner. Oreo dan Nutella. Apa? Begitu juga kamu, bagikan. Oh, enak sekali. Sekarang ayo kita masak. Ayo tambahkan Nutella. Tidak ada pernah salahnya memakannya terlalu banyak. Dan Oreo, tuangkan semuanya ke dalamnya. Mulai mengocok Oreo menjadi remah-remah. Ini keren sekali. Selesai. Lalu, dan kita butuh... Oh ya, ini aku akan mencampur semuanya. Oh, ayo kita coba. Oh, enak sekali. Oke, aku akan membuat donatku. Baiklah, sebenarnya aku adalah ahli donat. Semua orang selalu meminta lebih banyak. Lihat betapa indah dan menggugah selera yang paling penting. Itulah yang terpenting. Lalu kita membutuhkan gula halus. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Lihat itu. Oh, itu bagus sekali, Nenek. Tapi milikku pasti lebih baik. Wow, baunya enak sekali. Ada apa dengan koki? Semuanya brilian dan lezat seperti biasa. Donat bulat yang sempurna. Kita akan memotong menjadi 2. Lalu kita ambilkan sirup stroberi yang manis. Donat tanpa isian bukanlah donat. Dan sekarang tinggal tutup bagian yang lain. Donat sudah terisi penuh. Lalu sentuhan akhir, kita ambilkan pasta marshmallow dan membuat lapisan gula yang paling lezat. Dan jangan lupa taburannya. Donatku memiliki taburan warna-warni dalamnya adalah setengah dari pertempuran. Catatlah sementara aku tunjukkan semuanya. Dan aku siap. Aku akan menambahkan coklatnya Nutella di atasnya. Ini lebih baik. Kita semua sudah siap. Come on. Di mana aku harus memulai? Oke, aku akan mengambil yang ini.
Aku suka sekali rasanya, ini enak. Tentu saja lezat. Jadi bagaimana dengan donat ini? Mereka mengingatkanku pada mata. Ini juga lezat. Oh, terima kasih. Awesome. Mari lanjutkan. Apa yang kita dapatkan di sini? Kelihatannya luar biasa. Oh, aromanya juga enak. Itu adalah Nutella. Aku suka sekali. Nice. Aku suka donat dari saudara perempuanku. Yeay, aku menang lagi. Sebentar. Hore! Woo! Hei, jangan tidur. Buatkan aku telur. Hah, itu sederhana. What? Baiklah. Nenek, jangan tidur. Apa? Aku tidak tidur. Aku udah bangun. Akan dilakukan. Mengambil papan, paprika, dan mengirisnya dengan ahli pisau. Sekarang kita ambil paprikanya, tuangkan minyak ke dalam wajan, lalu pecahkan telur ayamnya yang bagus di sana. Seperti itu. Oh iya, aku mengerti. Menuangkan minyak. Banyak minyak. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Sekarang kita butuh telur. Telur memiliki moncong yang membuatnya lebih menyenangkan. Dan hancurkan mereka ke dalam penggorengan. Kita tidak membutuhkan cangkangnya. Dan sekarang kita sebarkan semua ke dalam wajan. Ups, maaf. Telur orak-arik sangatlah mudah. Memecahkan telur. Dan selanjutnya, pisahkan kuning telur dan putihnya. Kita akan mendapatkan telur orak-arik terbaik. Selanjutnya, ambil jarum suntik dan kumpulkan semua proteinnya. Kita akan membutuhkannya. Peras ke dalam panci. Sekarang kita harus masukkan kuning telur ke squid. Dan sudah siap. Oh, kita ada kebakaran. Oh, aku akan memadamkannya. Telurku gosong. Oh, aku punya ide. Saus tomat selalu menyelamatkan hari. Tambahkan yang banyak. Ups. Tidak, itu saus tomat. Maka marilah aku akan menghiburmu. Karyaku hampir siap dan tersisa hanyalah menambahkan sentuhan akhir. Nice. Silakan makan. Kengerian apa ini? Oh, man. Tidak, aku tidak ingin. Lebih baik aku tidak mencobanya. Baiklah. Dan yang ini berbeda. Mari kita coba. Iuh, sayurannya payah. Aku tidak menyukainya. Mungkin kayak yang ini lezat. Kelihatannya enak. Mari kita coba. Wow, ini sangat kecil dan enak. Aku suka sekali. Aku tidak bisa berhenti. Awesome. Itu dia, aku kenyang. Aku memilih hidangan koki. Yeay, terima kasih Margot. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menyajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, Cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak.
Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, Nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi burger chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku
Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan bungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak, adonan terbang. Huh? Oh no! Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur? Oh, begitu. What? Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Huh? Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. What? Hei, bersiaplah. Okay. Aku ingin kue yang paling lezat. Wow! Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa kettle dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kalau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi.
Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome! Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan
Goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andy, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. My. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Okay. Tentu saja, sayang. Okay. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Alright. Seperti ini, mengerti? Holy moly! Okay. Betul. What's the matter with you? Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andy, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andy menang.
Apa? Aku menang! Yeay! Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh, betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda.
Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Menarik sekali, benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan glaze merah. Dan lalu,
Aku akan menambahkan glaze putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk cucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk buatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot, saatnya memilih pemenang. Wow. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali, ini ide yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa aja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku, wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja, tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic Waste. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang, lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktail. Kecuali tidak mungkin bukanya dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang, tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja, apa koktail tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinal.
Dan koktelnya juga sangat lezat. Selain jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih, kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spaghetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas? Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spaghetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuleni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan, membuat spaghetti tampak cerah. Selanjutnya giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spaghetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spaghetti yang dibeli di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek, ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih serbetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam spaghetti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat, tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spaghetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnainya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menambahkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu buat spaghetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spaghetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai pernak-pernik seperti itu. Buatkan aku salad Caesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Caesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak Margot lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Caesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimun. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Caesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini.